Selamat sore, Bapak pengampu mata kuliah praktek kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi yang ingin kami paparkan. Berikut kelompoknya, ada Ainul Latifah, ada Diana Nur Azizah, dan ada saya sebagai moderatornya, yaitu Patricia Nola. Materi yang ingin kami sampaikan itu mengenai tentang gambaran umum dan rencana usaha. Hmm, Untuk bagiannya akan kami bacakan tentang analisis produk dan usaha itu akan saya bacakan oleh saya sendiri. Produk merupakan kemasan total dari manfaat yang diciptakan atau diberikan oleh suatu organisasi untuk ditawarkan kepada pemakai sasaran. Puding sedot sagi dibuat dengan menggunakan bahan-bahan pilihan yang berkualitas dan kemudian akan disediakan gelas kemasan kecil di mana terdapat logo di bagian badan plastik kemasan agar konsumen tahu dan tertarik. Harga yang ditawarkan puding sedot kepada konsumen adalah Rp5.000. Harga yang diberikan termasuk murah karena produk yang ditawarkan dalam bentuk yang lebih besar dan terjamin kualitasnya. Untuk analisis usahanya, yang pertama itu adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah membuat perencanaan strategi bisnis yang terdiri dari 4 aspek, yaitu ada strength atau kekuatan produk. Kekuatan produk ini terbagi dari 5. Yang pertama itu ada harga yang sangat terjangkau, yang kedua itu menggunakan bahan baku yang berkualitas dan halal, yang ketiga itu sehat karena tanpa pemanis buatan, yang keempat itu tekstur dari puding yang lembut dan rasanya yang nikmat, yang kelima itu dari segi warna puding membuat konsumen tertarik untuk mencobanya. Next. Yang kedua itu ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan produk. Kelemahan produk ini terbagi menjadi 3. Ada kemungkinan yang pertama itu ada kemungkinan akan terjadinya kekosongan stok. Yang kedua itu ada merek yang belum terkenal dan yang ketiga itu adalah produk puding sedot ini tidak dapat bertahan lama pada suhu ruangan yang normal. Yang ketiga itu adalah opportunity atau kesempatan atau peluang produk. Kesempatan atau peluang produk ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama itu adalah bisnis yang masih jarang ditemukan di berbagai tempat, termasuk di Kota Padang. Yang kedua itu menerapkan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan yang ketiga itu memiliki sedikit pesaing. Yang keempat itu adalah threat atau ancaman produk. Ancaman produk ini yang pertama itu apabila harga bahan baku yang meningkat dapat mempengaruhi harga produk semakin mahal. Yang kedua itu bisnis model canvas yang akan dibacakan oleh Ainul. Pada Ainul dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bisnis model kanvas. Key partnersnya yaitu toko plastik dan toko bahan puding. Key aktivitasnya membuat bahan-bahan berkualitas, mengolah bahan-bahan sampai siap di tangan konsumen, melakukan penjualan, mengadakan event untuk promosi, memberikan layanan memuaskan cepat dan ramah, mencatat penjualan. Value proposition keunggulannya yaitu konsep dapur rumahan yang mudah dijangkau customer, varian pudot dengan bermacam-macam rasa, tekstur lembut dan lumer halus. Yang tentunya tanpa bahan pengawet dan pemanis. Pelayanan yang baik, ramah dan sopan. Tester customer atas produk pudot. Pelayanan yang bisa diambil di rumah COD. Price Price-nya harga sangat terjangkau, ekonomis dan sesuai dengan proporsi produk yang dijual. Kemudian customer relationship-nya sosial media yaitu Instagram dan WhatsApp. Menawarkan gratis ongkir untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Harga promo pada acara atau event tertentu. Promo bonus di setiap pembelian berjumlah besar. Kemudian customer segment. Target pasar atau pelanggan yang disasar adalah anak-anak, remaja hingga orang tua, utamanya para pelajar dan mahasiswa. Key research, lokasi penjualan yang strategis dan ramah lingkungan, pemasok bahan murah berkualitas dan terpercaya, pekerja yang ahli dalam mengolah produk, channel media sosial, pameran, instansi, festival kuliner, pemesanan via WA, FB, dan IG. Cost strukturnya yaitu biaya dapur usaha, biaya promosi, biaya bahan-bahan, biaya pegawai, dan pengadaan di event.
Revenue stream-nya modal pribadi, keuntungan penjualan pudot, keuntungan dari pengadaan event, sistem bagi hasil dari kerjasama. Kemudian selanjutnya adalah analisis produksi. Berikut ini proses produksi pembuatan puding sedot sago. Yang pertama, kenakan sarung tangan selama proses produksi puding agar steril dan sehat. Yang kedua, campurkan gula, maizena, lalu masukkan susu cair, air, susu, evaporasi, dan susu kental manis. Lalu aduk sampai merata menggunakan sendok sayur. Masak sambil diaduk hingga mendidih. Kemudian yang ketiga, rebus air sebanyak 600 ml. Yang keempat, campurkan bubuk puding, susu cair, masak hingga mendidih sambil diaduk menggunakan sendok sayur. Yang kelima, kemudian masukkan puding pada wadah gelas yang sudah disiapkan dan didiamkan sampai mengset. Kemudian yang keenam, terakhir masukkan susu yang sudah dimasak tadi. Tunggu dingin lalu masukkan pudot sago ke dalam kulkas. Pudot siap dihidangkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dainul. Untuk mengenai analisis pasar, analisis sumber daya manusia akan dibacakan oleh Dian. Pada saudara Dian, dipersilakan. Baiklah, analisis pasar. Bentuk promosi yang digunakan Pudot Sago adalah kurang lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan berupa menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen di media online dan offline. Diharapkan dengan memberi pelayanan yang ramah kepada konsumen dapat membina hubungan yang baik sehingga konsumen merasa nyaman ketika mengkonsumsi produk dan ingin membeli produk Pudot Sago tersebut. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia. Di bagian penjualan dan administrasi yaitu ada Diana Nureza, dan di bagian produksi yaitu Aino Latifa dan Patricia Nola. Next. Penjualan dan administrasi itu tugasnya menangani permintaan pelanggan, mengejar harga jual, menekan target penjualan harian, mempertahankan hubungan pelanggan yang baik, memproduksi laporan keuangan, mendukung perwakilan penjualan saat mereka berada di lapangan. Produksi yaitu tugasnya melakukan perencanaan jadwal produksi, memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu klien, menentukan proses produksi, melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembuatan. Selanjutnya ada analisis keuangan. Investasi yang diperlukan yaitu modal bahan produksi berjumlah 204.500. Next. Selanjutnya ada modal alat produksi dengan jumlah 317.000. Penyusutan modal peralatan produksi per bulan yaitu ada 26.500, sedangkan penyusutan modal peralatan produksi per hari yaitu 884 rupiah. Kesimpulan biaya yang dikeluarkan yaitu 571.500. Biaya yang dikeluarkan per bulan yaitu biaya produksi yang dikeluarkan per bulan seharga 7.661.500. Penentuan HPP. Jumlah gelas per hari itu kita menjual 50 gelas dan jumlah gelas per bulan 50 kali 30 menjadi 1.500 gelas per bulan. Harga jual per gelas yaitu 8.000. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan modal per hari dikali dengan 30 hari kerja bisa menghasilkan sebanyak 1.500 gelas puding sedot dengan biaya dikeluarkan per bulan sebesar 7.661.500. Sementara harga pokok per unit yaitu sejumlah 5.107 rupiah per botol. Keuntungan dengan margin yaitu 2.860. Adapun modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ini adalah 571.500. Dan adapun rencana laporan laba rugi. Presentasi laba itu senilai 56% dan laba bersihnya senilai 213.500. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Break even pricing adalah
harga ditentukan berdasarkan titik impas. Mencari BEP itu biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Di sini BEP didapat menjadi 61 gelas dan laba per hari itu 144.617.000 itu dapatnya selama 3 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa puding sedap sago akan berada pada titik impas bila menjadi 61 gelas atau berjualan selama 3 hari. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian. Berikut kesimpulan yang kami bacakan dari kelompok 3 dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana puding sedot ini masih jarang diproduksi, saya berinovasi untuk membuat pudot ini berbeda dari pesaing yang lain. Dengan menghasilkan rasa yang berbeda dari pesaing lain, usaha puding sedot ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada. Puding sedot ini juga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dari anak kecil, remaja, dan orang tua. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan dan minuman yang lain yang menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya, serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Sarannya, dari proposal bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Saran dari saya yaitu dalam berbisnis apapun kita miliki harus dapat mempunyai sikap kreativitas dan inovatif yang tinggi, sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau memakai produk yang kita buat. Karena untuk zaman sekarang, jika kita tidak berkreasi, seunik mungkin kita dapat terkalahkan oleh para pesaing yang sebenarnya setara kemampuan dengan diri kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.